Jadi totalnya alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 323 dan kita pastikan seluruh virtual account di daerah bencana kita pastikan selalu tersedia uangnya agar bisa tetap melayani pengungsi. Dan kemudian terakhir saya ingin melaporkan terkait dengan kejadian insiden kemarin di mana ada satu mobil pengantaran yang menabrak pagar dan kemudian masuk di SD Cilincing, dan ini disebabkan karena sopir yang utamanya sakit, kemudian jam 3 sopir cadangan ditelepon dan kelihatannya dalam kondisi kurang prima dan tetap bekerja untuk melayani, dan timbul kejadian di halaman berikutnya ada 22 korban yang mengalami cedera. Di hari yang sama setelah 6 jam diobservasi itu ada 10 siswa yang sudah kembali, kemudian ada 8 siswa dan 1 guru di Rumah Sakit Koja yang dirawat dan 3 siswa di Rumah Sakit Cilincing. Hari ini tersisa 4 yang dirawat di Rumah Sakit Koja dan 1 yang dirawat di Cilincing dalam keadaan baik. 1 masih di PCU karena mengalami fraktur di wajah, tapi sudah dioperasi selama 5 jam 2 hari yang lalu. Sekarang dalam proses pemulihan dan ditangani oleh 3 orang dokter spesialis dari dokter spesialis anak, bedah saraf, dan termasuk juga bedah plastik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan melalui Rumah Sakit Koja dan Cilincing, kemudian juga Pemda, Dinas Sosial, dan juga Camat, serta tentu saja dari kepolisian Pak yang membantu trauma healing untuk anak-anak sampai sekarang masih di Pandu. Dan terakhir saya juga ingin menyampaikan bahwa program makan bergizi diperkirakan di akhir Desember ini akan membentuk 19.000 SPPG, dan itu menyangkut 70% penerima manfaat, dan insya Allah akan menggunakan seluruh anggaran yang ada yang sudah diberikan kepada Badan Gizi Nasional. Ada hal yang baik menurut saya terjadi di masyarakat, salah satu contohnya di Lumajang Pak. Jadi ketika SPPG harus berdiri dan tidak bisa didirikan karena ada kandang kambing, akhirnya masyarakat bermusyawarah, ada kandang kambing Pak. Kandang kambing, karena SPPG tidak boleh didirikan di dekat kandang kambing, kandang hewan, dan juga tempat sampah. Masyarakat kemudian berembuk di daerah sekitar itu dan kemudian bersedia mengeluarkan biaya untuk memindahkan kandang kambing Pak. Bukan menolak ke SPPG, karena mereka sudah tahu setiap kali SPPG berdiri maka 50 orang akan bekerja di SPPG, kemudian ada 15 supplier yang bisa memasok bahan baku, dan juga tentu saja petani, peternak, nelayan akan sangat diuntungkan dengan kehadiran SPPG. Dan perlu Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden ketahui, sekarang Badan Gizi bisa menstabilkan harga Pak. Jadi kalau permintaan akan telur sama ayam terlalu tinggi, kami bisa berikan instruksi kepada SPPG agar menggunakan protein lain. Contohnya bulan ini adalah bulan ikan, maka kita anjurkan agar lebih banyak menggunakan ikan. Dan kemudian ketika harga kentang turun, petani menjerit, kami perintahkan kepada SPPG agar 1 hari dalam 1 minggu memasak kentang. Alhamdulillah harga kentang mulai naik. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, saya kira nanti di daerah-daerah bagi yang mendapat tekanan harga dan ada yang tidak laku, tinggal informasikan kepada Badan Gizi supaya kita bisa instruksikan kepada SPPG agar kita bisa stabilkan harga, karena kapasitas pembelian SPPG cukup masif Pak, karena 1 kali masak itu kan butuh 200 kg beras, 350 kg sayur, kalau pisang itu 3.000 pisang, itu artinya 150 tandan, 150 sisir, dan itu artinya 15 tandan, atau artinya 15 pohon pisang harus ada sekali ngasih makan pisang.
Nah, kemudian kalau masak lele itu Pak harus ada 3.000 lele, itu 2 kolam bioflok harus tersedia. Jadi itu betapa masifnya program makan bergizi, dan saya kira sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat. Banyak petani-petani pemuda-pemuda yang sekarang sudah mulai aktif beraktivitas di daerah masing-masing, meningkatkan produktivitas wilayah. Dan kemudian tadi malam saya didatangi oleh satu ahli dari Amerika terkait dengan carbon trading, Pak. Saya juga nggak nyangka ternyata pola yang dikembangkan oleh Badan Gizi terkait dengan locality, dengan ada SPPG dan kemudian ada ahli gizi di setiap SPPG, dan kemudian produknya produk lokal, kesukaan masyarakat lokal, rupanya secara ekosistem itu dinilai termasuk yang menghasilkan carbon footprint rendah, sehingga kemungkinan bisa dimonetize oleh dunia internasional terkait program di Badan Gizi Nasional karena lokalitinya tersebut. Terima kasih Presiden. Itu yang 3.000 lele sehari, itu 3.000 lele di tiap SPPG. Satu SPPG Pak. 3.000 lele. 3.000 lele itu 2 kolam bioflok Pak. Berarti satu anak makan 1 lele. 1 lele Pak. Ya, 1 lele. 1 lele. 1 lele betul. Pak kalau masak lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya Pak. Dan lelenya dipotong kecil-kecil. enggak Pak, ini kepalanya saja dibuang, kemudian 1 lele utuh diberikan Pak. Luar biasa itu. Iya. Dan kemudian Pak kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan Pak. Tapi saya sudah konsultasi dengan Dirjen Peternakan, katanya cadangan sapi nasional cukup untuk bisa mengantisipasi kebutuhan program makan bergizi, karena kalau Badan Gizi meminta kepada SPPG memasak 1 menu nasional, maka tekanannya cukup besar. Seperti contohnya tanggal 17 Oktober ketika Pak Presiden ulang tahun, kami meminta agar SPPG memasak 1 menu, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok. Hari itu Pak, telur terserap 2.100 ton, itu naik Rp3.000. Nanti tahun depan Pak, kalau Bapak ulang tahun, kita dengan nasi goreng telur ceplok dibutuhkan 83 juta butir telur 1 hari. Itu artinya 5.000 ton Pak. Yang nggak usah telur ceplok lah. Nasi goreng ikan asin aja. Baik, terima kasih BGN. Ada lagi yang mau dilaporkan? Cukup Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya.